Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Putri Julika dari kelas 3B jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 120705263444. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada saat itu, pemuda di seluruh pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga itu kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ikrar para pemuda ini disebut dengan nama Sumpah Pemuda. Nah, pada tahun 1928 itu bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia itu sendiri berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah digunakan pada zaman dahulu sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Nah, perkembangan bahasa Indonesia di wilayah Nusantara itu mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, dengan rasa persaudaraan inilah yang yang menginspirasi para pemuda untuk menggelar rapat pada tahun tersebut. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia itu pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Nah, ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu yang menggunakan huruf Latin sama dengan bahasa Belanda. Yang kedua itu pada tanggal 19 Maret 1947 itu diresmikannya ejaan Republik yang menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Nah, yang ketiga itu pada tanggal 16 Agustus 1972 itu Presiden Republik Indonesia meresmikan ejaan yang disempurnakan atau EYD pada pidato kenegaraan. Dan yang keempat itu ejaan bahasa Indonesia. Ini merupakan pengganti dari ejaan yang disempurnakan atau EYD. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti, fungsi, dan kedudukan dari bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu arti dari bahasa Indonesia. Arti bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang digunakan oleh Republik Indonesia dan merupakan bahasa pemersatu bangsa di negara Indonesia. Nah, fungsi dari bahasa Indonesia itu dia ada dua. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, ada beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Nah, ini maksudnya adalah bahasa Indonesia itu memiliki nilai-nilai sosial yang mendasari rasa kebanggaan oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua itu lambang identitas nasional. Nah, ini merujuk pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Yang ketiga itu alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, masyarakat di Indonesia dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Nah, fungsi yang keempat itu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, masyarakat lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah atau golongan. Nah, selanjutnya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Itu pertama,
bahasa resmi negara. Maksudnya, bahasa Indonesia sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan resmi seperti upacara. Fungsi kedua itu bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Yang terakhir itu fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang terakhir itu kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia itu dia ada dua. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu fungsinya adalah untuk alat pemersatu antara suku yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, itu fungsinya adalah dalam penyelenggaraan administrasi negara seperti penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dulu. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.